Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kemudian saya Nyoman Sudamai, saya kembali membuat satu kajian tentang garis besar dari Orde Demokrasi dengan judul yang kami berikan saat ini adalah Garis Besar Orde Demokrasi. Ideologi politik bangsa adalah tatanan deretan sistem yang terencana dalam pencapaian dan dalam mengatur kekuasaan, bagaimana melaksanakannya. Ideologi bangsa Indonesia menganut ideologi Pancasila dengan sistem demokrasi yang mana rakyat berkuasa penuh dengan landasan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan sistem pemilihan rakyat dengan luber, langsung, bebas, dan rahasia. Dapat dibahas beberapa deretan peristiwa berjalan ideologi bangsa, bisa dikaji dari masa Orde Lama. Gambarannya contohnya demokrasi parlementer pada tahun 1995, pemilu pertama di Indonesia dan dianggap jujur, adil, dan untuk pencapaian sistemnya ini membutuhkan kurang lebih 40 tahun sebelum Indonesia memiliki contoh lain dari pemilu. Setelah itu masuk pada deretan peristiwa era Orde Baru, yang mana saat itu pemerintah ada di tangan presiden kedua, yang dimana di masa itu kejayaannya berhasil melaksanakan pemilu 6 kali berturut-turut, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, kemudian 1987, setelah itu 1992 dan 1997. Di setiap pemilu partai Golkar selalu menjadi pemenang, yang mana Golkar adalah partai penguasa pada saat itu. Kemudian deretan berikutnya peristiwa pada masa Orde Peralihan, Orde Baru ke masa Reformasi, dan warna peta politik pada saat itu terlaksana pemilu pada tanggal 7 bulan Juni 1999, dan PDIP memenangkan pemilu dengan perolehan suara terbanyak 34%, dan disusul partai kedua yaitu Partai Golkar dengan persentase suara Golkar 22%. Kemudian dengan aturan yang ada, partai tersebut mendapat jatah kursi yang sama di parlemen. Setelah itu berikutnya deretan peristiwa ideologi politik masa reformasi pemerintahan SBY pada tahun 2004. Demokrasi berjalan seperti biasa dengan bukti nyata pemilihan langsung. SBY memenangkan pemilu dengan jumlah suara sah 35,57%. Dengan deretan peristiwa tersebut perlu digarisbawahi, dengan ideologi politik bangsa sekarang ini, di perubahan amandemen Undang-Undang 45 dan seterusnya secara signifikan, dan terakhir sesuai dengan perkembangan wilayah otonomi daerah, kemudian perkembangan teknologi, geologi yang sejalan, terlahirlah sistem undang-undang pemilu yang begitu banyak, yang mana otonomi daerah terjadi dan daerah melaksanakan pemilu tersendiri-sendiri. Di antara pemilihan presiden, diantaranya pemilihan presiden, kemudian pemilihan gubernur, pilkada, kemudian pileg, pilwali, dan pildes, yang mana warna politik yang selalu menyisakan sengketa pemilu. Dengan sistem ideologi tersebut menimbulkan ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah disebabkan tahun pemerintahan berjalan separuhnya waktu diperuntukkan pesta demokrasi, sehingga terlebih lagi dihadapkan pada masalah sengketa pemilu yang menyebabkan pemilihan putaran kedua, dan selanjutnya setelah itu menyebabkan
kelelahan di masyarakat sehingga sosial, politik, ekonomi berjalan belum sempurna. Dengan hal tersebut, saya memang sudah mencoba mengkaji hal itu dan saya garis bawahi dengan judul Orde Demokrasi dan dengan sistem pemilunya luber, bebas, langsung, rahasia, dan terbagi menjadi satu paket 3 tahap, yang mana tahap pertama Pilpres, wilayah terpencil menggunakan coblos, dan wilayah yang telah maju menggunakan mesin teknologi cap jempol secara online. Tahap kedua yaitu pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wali kota disatu paketkan dan dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap pileg dan pildes disatu paketkan dan dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Dan kemudian sehubungan dengan itu, partai peserta pemilu kami bagi menjadi 3 bagian grup partai besar. Yang pertama yaitu Partai Banteng Muda, kemudian yang kedua Partai Beringin Muda, kemudian yang ketiga Partai Bintang Biru atau Garuda Muda. Jadi itulah tadi singkat dari saya tentang ulasan garis besar Orde Demokrasi. Terima kasih.